Seperti yang Bunda katakan di video Bunda sebelumnya bahwa kalsium itu tidak hanya berasal dari susu saja ya Moms atau teman-teman. Jadi jika misalnya si kecil sudah mengkonsumsi susu ini hanya tercapai 20% kalsium, maka bisa ditambahkan dengan kalsium yang lainnya ya. Seperti dari susu yang lainnya misalnya ya. Kemudian dari yogurt misalnya ataupun dari keju, itu adalah yang paling banyak kalsiumnya. Selain dari yogurt, susu, dan keju, kebutuhan kalsium juga dapat dipenuhi dari makanan-makanan yang seperti sayuran misalnya, ikan, itu juga bisa ya teman-teman. Jika teman-teman ingin bertanya terkait takaran susu, terkait itu susu apa yang bagus untuk si kecil, silahkan komentar di bawah ini, karena setiap hari Bunda selalu mendapatkan inbox dari mam atau bunda-bunda semua menanyakan itu takaran susu, entah itu anaknya susah makan, entah itu anaknya susah buang air kecil, air besar. Silahkan komentar, insya Allah Bunda akan jawab. Tapi mohon maaf ya jika responnya lama atau telat respon, karena Bunda kan sambil kerja ya, kadang di kantor Bunda tidak menengok YouTube ya, jadi nanti di rumah baru melihat YouTube lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Adifa dan Bunda. Kali ini Bunda akan mereview lagi salah satu produk. Oh iya, sebelum lanjut, ini Bunda menggunakan kostum yang sama ya dengan pada saat giveaway, karena rekamnya itu sama ya, atau ambil videonya sama barengan. Jadi Bunda nanggung lah ya kalau ganti baju lagi atau ganti kostum lagi. Jadi biarin aja ya, nanggung banget. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini Bunda akan mereview susu bendera Frisian Flag untuk 1+ atau 1 hingga 3 tahun. Nah, di sini Bunda mereview yang rasa madu dengan berat bersih 150 gram. Kita perhatikan di sini sudah ada logo halal ya, Mams atau Bunda. Jadi kita cukup tenang lah ya kita mengkonsumsi susu ini. Dan untuk expire date-nya kita perhatikan di sini sampai dengan Agustus tahun 2021. Jadi masih sangat layak banget ya untuk kita konsumsi. Nah, kita lihat pada bagian depannya, susu bendera Frisian Flag ini mengklaim bahwa di dalam susu ini mengandung 8 mineral, kemudian mengandung 13 vitamin, dan juga untuk susu bendera Frisian Flag ini mengandung omega 3, kemudian mengandung omega 6, mengandung minyak ikan 0,34%. Selain itu juga mengandung protein, mengandung vitamin D, kemudian mengandung kalsium, mengandung seng, zat besi, dan juga mengandung vitamin C. Nah, kemudian di sini juga kita perhatikan gizi komplit ya. Ini susu pertumbuhan anak untuk usia 1 hingga 3 tahun. Nah, itu adalah bagian depannya ya, Mams atau Bunda. Kita perhatikan, ini adalah susu inovasi baru dari Frisian Flag ya, Mams atau Bunda. Nah, kita perhatikan di sini adalah komposisinya ya. Untuk komposisinya, susu Frisian Flag ini berasal dari susu bubuk skim, kemudian sirup glukosa padat, lemak nabati, mengandung antioksidan, kemudian mengandung bubuk madu di sini 0,63%, mengandung premix vitamin, kemudian mengandung 2 vitamin, mengandung antioksidan, natrium, ascorbat, dan juga tocopherol ya. Kemudian di sini juga mengandung lestin kedelai dan penstabil nabati. Itu adalah komposisi daripada susu Frisian Flag ini, inovasi baru ya. Nah, kemudian di sini kita masuk lagi pada gizi komplit. Di sini mengandung omega 3, omega 6, kemudian mengandung minyak ikan 0,34%, mengandung 13 vitamin, 8 mineral, dan juga protein. Selain itu juga mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9, dan tentunya vitamin B12. Selain itu juga mengandung kolin dan juga mengandung biotin. Nah, kita lanjut. Selain itu juga susu Frisian Flag ini mengandung protein. Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
Nah, kemudian untuk susu Frisian Flag ini juga mengandung kalsium. Kalsium adalah membantu dalam pertumbuhan dan pembentukan, dalam mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Cukup bagus ya menurut Bunda ini setelah Bunda baca komposisi dan gizi komplinya. Kemudian untuk rangkaian susu bendera Frisian Flag ini ada yang 1 plus dan juga ada susu bendera 3 plus ya. Jadi jika anaknya sudah 3 tahun ke atas boleh dicoba juga nih, ada juga produknya untuk susu Frisian Flag 3 plus ya. Nah, sekarang kita masuk pada informasi nilai gizi. Nah, jika moms atau teman-teman ingin menambah tinggi badan anak, biasanya dilihat dari tinggi kalsium ya. Nah, nanti kita lihat kira-kira berapa ya kalsium dari susu Frisian Flag ini. Apakah memenuhi kebutuhan si kecil atau memenuhi kebutuhan kalsium si kecil? Kita lihat sama-sama. Di sini ada informasi nilai gizi. Ini berbeda dengan susu biasanya yang biasanya informasi nilai gizi di sebelah sini. Susu Frisian Flag ini, susu bendera Frisian Flag ini, informasi gizinya ada di bagian belakang. Nah, di sini untuk informasi nilai gizinya adalah, ini Bunda dekatkan lagi dengan kamera agar teman-teman atau moms atau Bunda bisa melihat. Takaran sajinya adalah 3 sendok makan ya, atau 3 gram. Kemudian untuk satu kemasan ini bisa dikonsumsi atau bisa diminum 5 gelas aja ya. Jadi jangan dikurangi dan jangan juga dilebih-lebihkan. Sesuai takaran aja ya, moms atau teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk energi totalnya adalah 140 kilokalori. Energi dari lemaknya 45 kilokalori. Kemudian untuk lemak totalnya adalah 5 gram, lemak jenuh 2 gram. Nah, lemak transnya 0 ya. Di sini juga mengandung kolesterol 3 mg. Ada omega 3 juga 69 mg, omega 6 461 mg. Kemudian mengandung protein juga. Untuk proteinnya adalah di sini 4 gram, karbohidrat totalnya adalah 19 gram. Kita lanjut untuk gula totalnya adalah di sini 11 gram, laktosanya 7 gram, dan sukrosanya adalah 3 gram. Kita lihat natriumnya 80 mg, sedangkan untuk kaliumnya adalah 260 mg. Kita lihat, seperti yang Bunda katakan tadi bahwa susu bendera Frisian Flag ini mengandung protein juga ya, 16%. Dan untuk angka kecukupan gizinya di sini juga ada. Ini mengandung vitamin A ya, angka kecukupan gizinya adalah 30%, vitamin D 15%, vitamin E 30%, vitamin C 70%, vitamin B1 30%, vitamin B2 20%, kemudian vitamin B3-nya 25%, vitamin B5-nya 45%, vitamin B6-nya 30%, vitamin B9-nya 10%, dan yang terakhir vitamin B12-nya adalah 30%. Kemudian kolinnya 15% dan juga biotinnya 70%. Nah, kemudian kita lihat kalsiumnya. Kira-kira kalsiumnya berapa ya moms ya atau teman-teman? Bagus nggak untuk tulang dan gigi si kecil? Nah, kita lihat kalsiumnya di sini adalah 20% ya. Jadi untuk kalsiumnya susu bendera Frisian Flag ini adalah 20%. Nah, jika misalnya kebutuhan kalsium kita 100%, jadi masih kurang 80% kalsium lagi ya jika si kecil mengkonsumsi susu bendera Frisian Flag ini. Nah, seperti yang Bunda katakan di video Bunda sebelumnya bahwa kalsium itu tidak hanya berasal dari susu saja ya moms atau teman-teman. Jadi jika misalnya si kecil sudah mengkonsumsi susu ini hanya tercapai 20% kalsium, maka bisa ditambahkan dengan kalsium yang lainnya ya, seperti dari susu yang lainnya misalnya ya, kemudian dari yogurt misalnya, ataupun dari keju. Itu adalah yang paling banyak kalsiumnya. Selain dari yogurt, susu, dan keju, kebutuhan kalsium juga dapat dipenuhi dari makanan-makanan yang seperti sayuran misalnya, ikan, itu juga bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk fosfornya juga mengandung 20% ya, kemudian magnesiumnya 25%, zat besi 25%, sengnya 60%,
Yodiumnya adalah 50%, seleniumnya 25%, tembaganya 15%. Dan itu adalah angka kecukupan gizi dari masing-masing seperti tembaga, selenium, zat besi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk susu bendera Frisian Flag ini juga mengandung DHA ya, DHA-nya adalah 9 mg dan juga mengandung taurin 11 mg dan klorida 180 mg. Jadi itu adalah informasi nilai gizi daripada susu bendera Frisian Flag inovasi baru. Nah, untuk bagian belakangnya sudah, bagian depannya sudah ya. Sekarang kita ke samping lagi ya, Mams atau teman-teman. Di sini ada peraturan penyimpanan. Jadi setelah minum susu langsung harus dihabiskan ya, maksimal 2 jam ya, tapi kalau bisa dihabiskan dalam waktu 1 jam. Kemudian ini kan dalam kemasan plastik, setelah digunting bisa dimasukkan ke dalam Tupperware, jangan sampai terkena angin. Jika sudah berubah bau atau sudah berubah warna, tidak boleh lagi diberikan kepada si kecil ya, khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti muntah, diare, dan lain-lain. Kemudian setelah kemasan ini dibuka, nggak boleh lebih dari 2 minggu ya, jadi harus langsung dihabiskan sebelum 2 minggu. Dan kemudian untuk susu bendera Frisian Flag ini jangan dimasukkan ke dalam lemari es ya jika sudah dibuka. Jangan dimasukkan ke dalam kulkas atau ke dalam lemari es, cukup dibuka seperti ini. Diikat karet, kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau Tupperware ya. Nah, yang terakhir kita lihat adalah petunjuk pemakaiannya. Nah, tadi juga Bunda sudah menjelaskan di awal bahwa untuk petunjuk penyiapannya adalah ini 3 sendok ya, 3 sendok susu atau 3 sendok makan dengan airnya adalah 165 ml air hangat ya. Kemudian nanti jika sudah ditambahkan susu menjadi 180 ml. Nah, kemudian susu ini bisa dikonsumsi 2-3 gelas sehari ya. Perlu juga ingatkan, silakan menggunakan susu ini sebelum tanggal kadar luasannya ya, Mams ya, atau bunda-bunda. Oke Mams atau teman-teman, itu dia adalah review susu bendera Frisian Flag 1 Plus kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya menambah wawasannya dan juga menambah pengetahuan buat Mams atau bunda-bunda yang ingin anaknya ganti susu atau yang baru mau minum susu. Bunda sudah jelaskan kandungan dan juga manfaat yang ada di dalam susu bendera Frisian Flag 1 Plus atau 1 hingga 3 tahun rasa madu. Jika teman-teman ingin bertanya terkait takaran susu, terkait itu susu apa yang bagus untuk si kecil, silahkan komentar di bawah ini karena setiap hari Bunda selalu mendapatkan inbox dari mam atau bunda-bunda semua menanyakan itu takaran susu, entah itu anaknya susah makan, entah itu anaknya susah buang air kecil, air besar. Silahkan komentar, insya Allah Bunda akan jawab. Tapi mohon maaf ya jika responnya lama atau telat respon karena Bunda kan sambil kerja ya, kadang di kantor Bunda tidak menengok YouTube ya, jadi nanti di rumah baru melihat YouTube lagi. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk review susu kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya, dan tentunya jangan lupa untuk selalu dukung channel Adiva dan Bunda ya, agar Bunda semakin semangat buat videonya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye!